semua teman-teman. Datanya seperti ini. Ini dari ulama-ulama Wahabi, baik ulama Wahabi Kuwait, ulama Wahabi Saudi maupun ulama Wahabi Mesir, ya semuanya tafsil. Tafsil wajib. Berarti kan beda apa yang dikatakan oleh Pak Khalid Basalamah, Ustadz-ustadzan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Desa ya di channel Mr. Kut. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Ustaz, kenapa kita tidak bikin mazhab salafi? Ngapain bikin mazhab salafi? Kemudian Pak Nuruddin, nggak ada ulama salafi itu yang mengatakan bahwa salafi wahabi ini adalah mazhab. Siapa? Coba sebutin namanya. Siapa ulama salafi yang mengatakan bahwa salafi wahabi itu mazhab? Nggak ada. Saya akan tampilkan video penjelasan dari ulama besar di Mesir yang menjelaskan siapa sebenarnya wahabi. Apa sebenarnya wahabi itu. Sengaja saya ngambil penjelasan dari ulama Mesir. Nanti kalau saya ngambil penjelasan dari ulama Saudi malah bilang, wah itu kan satu kolam juga dengan mereka. Makanya penjelasannya begini begitu. Enggak nih ya. Kita ambil penjelasan dari ulama besar di Mesir, yaitu Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي. Tadi dari Sefriadi protes bahwasanya Ustadz Nuruddin mengomentari bahwasanya mazhab Wahabi adalah madhab. Oke, kalau madhab secara lughat, secara istilahi, ya bukan. Tapi kalau madhab secara lugawi, secara bahasa, ya madhab Wahabi emang kan gitu. Gitu Madhab itu apa? Kelompok, jalan. Bos ya. Sebenarnya kan bos ya. Ya tergantung mau ngambil yang mana. Mau ngambil yang zaman apa yang makan kan begitu bos ya. Zaman makan kan gitu. Oke. Ini nggak masalah lah ya. Kalau istilahi tidak ada madhab Wahabi bos. Berarti ya. Wahabi gak punya mazhab kalau gitu bos. Gak punya mazhab. Ini menurut bin Bas ya. Al-jawab Al-Wahabiyah hum ittiba'u Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali ya. Jadi madhab secara bahasa betul. Untuk makan bubur, madhab Anda mana? Madhab yang bubur diaduk apa yang tanpa diaduk? Itu madhab. Untuk makan soto, madhab Anda yang mana? Madhab yang pakai kecap apa yang enggak pakai? Nah, itu madhab secara bahasa. Tapi secara istilahi oke, Wahabi bukan madhab ya. Tapi Wahabi ini Muhammad bin Abdul Wahhab bermadhab Hambali. Ingat? Bermadhab Hambali. Kalian yang Wahabi yang sekarang sudah berkamuflase menjadi Salafi, ingat madhab kalian Hambali. Sesuai dedengkotnya. Masa Muhammad bin Abdul Wahhab saja bermadhab Hambali, pengikutnya nggak bermadhab. Loh, tambah karuan, nggak karuan gitu bos. Nah, di situ dari Sefriadi menampilkan video dari Syekh Yusuf Qaradawi, ya, yang mengatakan bahwa Wahabi ini ya mirip-mirip lah dengan keterangan bin Bas itu ya, bos, mirip-mirip. Oke. Hanya saja di situ Dedi Sefriadi berat sebelah. Kenapa ketika menjelaskan tentang Wahabi bahwasanya Wahabi itu bukan madhab tapi hanya sekte saja atau firqah dari pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang bermadhab Hambali, berarti menegaskan bahwasanya Wahabi tidak sesat menurut dia. Tapi di sisi lain mengenai Syiah, dia tidak menampilkan ulama-ulama Wahabi yang mentafsil tentang Syiah, tidak memukul rata bahwasanya Syiah itu kafir, sesat dan macam-macam bos ya, tidak seperti itu. Jadi ketika Wahabi diserang, Dedi Sefriadi menggunakan ulama Mesir sebagai tameng bahwasanya Wahabi bukanlah madhab. Oke. Tapi ketika Dedi Sefriadi menyerang Syiah, Dedi Sefriadi tidak menggunakan ulama-ulama Wahabi sebagai tameng. Nah, di sini kami biar imbang ya. Karena Dedi Sefriadi sudah menggunakan Syekh Yusuf Qaradawi, menggunakan Syekh Yusuf Qaradawi sebagai tameng untuk pembenaran Wahabi, maka kami tampilkan data penyeimbang, oke. Yang pertama, harusnya Dedi Sefriadi tidak menggunakan Syekh Yusuf Qaradawi sebagai tameng. Kok bisa, Bos? Karena Yusuf Qaradawi ini di kalangan Wahabi sudah sesat dan kafir.
Berarti para ulama Syekh Wahabi itu Yusuf Qaradawi itu sesat toh, Bos? Kita lihat sosok Yusuf Qaradawi, sosoknya fulan. Apakah ilmu bisa diambil dari ustadz yang sering mengambil pandangan dari Qaradawi dan tokoh ikhwan? Ya, sejauh yang saya tahu Yusuf Qaradawi ini bukanlah seorang alim, bukan orang alim yang layak ya diambil ilmunya. Tentunya kalau antum tidak tahu, antum tidak kenal siapa Qaradawi, antum akan bingung. Tapi kalau antum tahu, justru antum akan bingung kenapa orang kayak gini diambil ilmunya. Ya, muskilahnya adalah banyak orang tidak tahu, banyak orang termakan propaganda. Memang media ini yang menguasai Ikhwanul Muslimin, mereka menguasai media, propaganda mereka demikian masif. Jadi orang awam banyak termakan oleh propaganda tentang sosok Yusuf Qaradawi, sosoknya fulan. Oke, berarti Yusuf Qaradawi ini ulama Ikhwanul Muslimin, Bos ya? Iya. Kita ya bukan kelompok Ikhwanul Muslimin, Bos. Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu HTI itu, Hizbut Tahrir. Kita bukan kelompok mereka kan ya, yang ingin mengubah ideologi negara. Tidak, teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang mengkafirkan Syekh Yusuf Qaradawi ini. لهذه الأمة إلا بالحرية. أنا قلت في بعض برامجي أنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية. لا يمكن أن تطبق الشريعة الإسلامية والحرية مفقودة. نريد أن نعطي الناس الحرية. إذا كان الناس عايزين الشريعة نجيب لهم الشريعة، إذا مش عايزينها يبقى خلاص نعلم الناس الأول حتى يطلبوا الشريعة. فأنا أقول الحرية. ما حكم من يقول إن الحرية أفضل من تطبيق الشريعة؟ هذا تشكون أنه كافر، يقول أن الحرية أحسن من تطبيق الشريعة، هذا كافر أشد الكفر والعياذ بالله. Jadi Yusuf Qaradawi sudah dikafirkan oleh, sepertinya suaranya Soleh Fauzan, Bos ya. Saya Soleh Fauzan sudah mengkafirkan Yusuf Qaradawi karena apa? Berpendapat bahwasanya kebebasan itu di atas syariat. Oke. Kita padahal tidak tahu di situ yang maksudnya Yusuf Qaradawi ini apa? Kebebasan dalam berpendapat atau kebebasan apa gitu loh, Bos ya. Oke, itu ya. Jadi Dodi Sefriadi di sini salah menggunakan saya Yusuf Qaradawi sebagai tameng untuk membela Wahabi, oke? Ya. Karena Wahabi sudah membuang beliau ini, Bos ya. Karena fatwa-fatwanya nggak harus diikuti, Bos. Harus diikuti. Katanya gitu, Bos. Kenapa Dedi Sofriadi itu mengambil tameng Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi, padahal Syekh Yusuf Qaradawi itu oleh para ulama Wahabi itu tidak boleh diambil karena sesat tadi. Kenapa kok diambil? Ya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Dodi Sefriadi masih belum mengetahui bahwasanya Yusuf Qaradawi ini ditolak oleh ulama Wahabi. Yang kedua, Wahabi ini akan melakukan apapun walaupun mereka sebenarnya tahu bahwasanya ini sudah dikafirkan, tapi berhubung membela Wahabi ya sudah dipakai juga gitu. Di sini kami akan membalas Dodi Sefriadi dengan pendapat-pendapat ulama Wahabi tentang Syiah. Hal Syiah Muslim, apakah Syiah itu seorang Muslim, Bos ya? Ini ada pendapat Syekh Utsman Khamis, Wahabi Kuwait. هو بغض النظر عن الشيعة والسنة، احنا عندنا قاعدة: من قال إن القرآن محرف فهو كافر. انتهينا. من قال في عرض عائشة، احنا نتكلم عن عرض عائشة، نتكلم عن عرض الرسول اللهم صل وسلم عليه. فمن تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فهو كافر. من دعا غير الله فهو كافر. من عبد غير الله فهو كافر. هذه قاعدة بغض النظر عن من قالها. هو بغض النظر عن الشيعة والسنة. Di sini saya Utsman Khamis tidak tertuju kepada Syiah saja. Siapapun, baik dari kalangan Wahabi, Sunni, Syiah, Bos ya. Jika memang sudah tidak menyembah Allah, kaidahnya kaidah dasar saja. Jika memang sudah tidak menyembah Allah ya kafir. Oh, gitu ya. Jika sudah mengubah-ubah ayat Al-Qur'an ya sudah kafir. Jika sudah mengkafir-kafirkan sahabat, tidak mempercayai sahabat, berarti tidak mempercayai hadis-hadis Nabi ya kafir. Kan gitu. Ini kaidah dasar bukan untuk Syiah tapi untuk semuanya, oke? Bos ya. Ini menurut saya Utsman Khamis. Dan benar kan, Bos ya? Benar. Betul, Bos. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تكفير الشيعة جميعا العامة منهم والعلماء أم أن نفصل فالتكفير يخص الذين يعلمون منهم الحق؟
نقول من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر من الشيعة وغيرهم. من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام واحد يكون كافر. يعني لو ناقض واحد فكيف الذي يرتكب نواقض كثيرة من نواقض الإسلام. نعم. Pertanyaannya di sini, apakah boleh mengkafirkan Syiah baik dari ulamanya maupun dari orang-orang awamnya? Semuanya dikafirkan secara keseluruhan, ya. Jawaban siapa ini? Soleh Fauzan ini mengatakan siapapun baik dari kalangan Syiah, Wahabi, Sunni, dari kalangan Islam yang sudah mengubah-ubah rukun-rukun agama, bos, ya, seperti Tuhannya sudah beda, syahadatnya beda, apa beda, bukan hanya dari kalangan Syiah, semuanya. Pokoknya yang rukun agamanya, Tuhannya berbeda, ya, kiblatnya sudah berbeda, apapun lah ya, yang pokok-pokok agama itu sudah berbeda, makanya kafir. Enggak harus Syiah, oke? Tak harus Syiah. Semuanya. نعم. هل الشيعة كفار؟ لا بد من التفصيل في شأنهم. بمعنى؟ ليسوا كلهم كفار. يعني إمامهم كفار؟ نعم. رؤساؤهم كفار؟ لازم تفصيل. الشيعي الذي يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات ويدعو الأموات من دون الله مشرك. الشيعي الذي يرى أن القرآن محرف، القرآن الذي بين أيدينا هذا محرف، كافر. فالشيعي الذي يسب بعض الصحابة مرتكب لكبيرة، فلا بد من التفصيل في شأنهم، والإجمال لا يصح. شكرا. الله يكرمك. Ini Syekh Wahabi Mesir Mustafa Al-Adawi ditafsir, bos ya. Tidak semua Syiah wajib lazim ditafsir. Wajib ditafsir. Tidak semua Syiah itu kafir. Jika yang berdoa kepada selain Allah maka itu musyrik. Musyrik katanya. Menyembah Allah tapi berdoa pada selain Allah juga musyrik, ya. Jika sudah mengubah-ubah Al-Qur'an berarti sudah kafir. Sudah tidak lagi percaya, sudah tidak lagi beriman kepada pokok-pokok agama, rukun Islam, rukun iman, maka kafir. Jadi tidak semua, teman-teman. Datanya seperti ini. Ini dari ulama-ulama Wahabi, baik ulama Wahabi Kuwait, ulama Wahabi Saudi maupun ulama Wahabi Mesir, ya, semuanya tafsil. Tafsil wajib. Berarti kan beda apa yang dikatakan oleh Pak Khalid Basalamah, ustadz-ustadzan itu, ya. Kan katanya Riplas gus-gusan, kita balas ustadz-ustadzan mereka itu kayak Pak Khalid Basalamah yang mengatakan semua Syiah sudah tidak pernah menjelaskan. Ditafsir begitu tidak pernah, bos ya. Oke. Seperti itu, teman-teman, ya. Mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.